Halo semua, ketemu lagi dengan saya Salsabila Sakinah di kampus virtual Ferdi Arifin. Pada sesi sebelumnya, kita sudah membahas tentang salah satu key point dalam gerakan museologi pembaharuan, yaitu kesadaran bahwa museum bersifat politis, tidak netral, dan tidak bebas nilai. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh studi kasus terkait hal ini, yaitu Hiroshima Peace Memorial Museum di Jepang dan dua museum di Kompleks Monumen Pancasila Sakti atau Kompleks Lubang Buaya, yaitu Museum Paseban dan Museum Pengkhianatan PKI dalam kurung komunis. Kita ke Jepang dulu. Hiroshima Peace Memorial Museum adalah sebuah museum yang didirikan sebagai peringatan atau memorial atas peristiwa pengeboman kota Hiroshima oleh Sekutu pada Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945. Hiroshima Peace Memorial Museum ini seperti namanya terletak di kota Hiroshima dan merupakan salah satu contoh museum yang benar-benar nggak ragu-ragu dalam menampakkan apa yang menjadi kepentingannya, apa yang menjadi tujuannya, dan apa perubahan yang ingin dicapainya lewat display pamerannya. Pernyataan kepentingan ini bahkan sudah terlihat dari pemilihan nama museumnya. Jadi alih-alih menamai museumnya sebagai Museum Memorial Bom Atom Hiroshima, museum ini justru memilih nama Museum Memorial Perdamaian Hiroshima atau Hiroshima Peace Memorial Museum. Jadi seruan akan perdamaian menjadi titik penting di sini, menjadi titik tekan yang penting di sini. Seperti yang juga tercantum pada kalimat pamungkas dari prasasti pendiriannya, yaitu to remember Hiroshima is to commit oneself to peace. Nah, pernyataan kepentingan ini juga bisa kita lihat dengan sangat gamblang pada display pernyataan misi museum yang ditempatkan tidak jauh dari loket penjualan tiket museum ini. Jadi di situ tercantum bahwa misi museum ini adalah untuk menyampaikan kepada dunia betapa besarnya kehancuran dan kerusakan yang diakibatkan oleh bom atom, sehingga dunia dapat bergerak untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir dan benar-benar merealisasikan perdamaian. Pernyataan akan mission statement ini, seruan soal perdamaian ini juga ditekankan lagi lewat keberadaan Peace Watch, atau bisa diterjemahkan menjadi jam perdamaian atau malah pengawas perdamaian yang diletakkan di lobi museum di dekat pintu keluar masuk pengunjung. Jadi di Peace Watch ini terdiri dari dua elemen, ada panel dan ada roda gigi. Nah, panel ini juga ada dua. Panel yang atas itu adalah hitungan hari sejak pengeboman kota Hiroshima atau sejak tanggal 6 Agustus 45 tadi. Sementara itu, panel yang bawah adalah hitungan hari sejak uji coba senjata nuklir terakhir dilakukan. Nah, kalau misalnya ada uji coba senjata nuklir yang dilakukan lagi, panel yang bawah ini akan kereset jadi 0, jadi angkanya akan kereset lagi menjadi 0. Ini adalah simbol dari protes keras Hiroshima terhadap uji coba senjata nuklir tersebut. Sementara itu, roda gigi yang di bagian bawah itu merupakan peringatan akan kehancuran manusia apabila terus melakukan hal-hal yang berbahaya dan mengancam perdamaian dunia. Jadi normalnya roda gigi yang atas itu bergerak 100 kali per menit, sedangkan roda gigi yang bawah itu nggak bisa bergerak. Tapi kalau misalnya ada tanda-tanda bahwa dunia dalam bahaya, misalnya ada uji coba senjata nuklir tadi, atau ada provokasi perang dari entah dari negara mana ke negara mana, itu roda gigi yang atas akan bergerak lebih cepat dan menggerakkan roda gigi bawahnya. Kalau sampai roda gigi yang dasar ikut bergerak, jam ini, Peace Watch ini akan menghancurkan dirinya dengan sendirinya. Ini adalah sebentuk pernyataan sikap yang sangat tegas dan impresif. Oke, sekarang kita masuk ke pamerannya, ke pameran tetapnya. Kalau kita naik eskalator atau naik lift dari lantai dasar dekat penjualan loket tiket, kita akan langsung sampai ke lantai 3, ke sebuah lorong yang diberi nama sebagai Hiroshima Before the Bombing atau Hiroshima sebelum pengeboman tersebut. Di lorong ini, di sisi dindingnya dipenuhi foto-foto ukuran besar, ukuran dinding, jadi dari bawah sampai atas, sampai langit-langit, yang menggambarkan tentang betapa damainya dan betapa bahagianya kehidupan warga Hiroshima sebelum pengeboman ini terjadi. Di ujung lorong, kita akan dihadapkan pada sebuah jam dan tanggal besar yang menandai waktu pengeboman tersebut terjadi, dan sebuah entrance atau gerbang masuk menuju ke galeri A Lost Way of Life yang menggambarkan kehancuran kota Hiroshima pasca pengeboman tersebut. Jadi teknik before after ini digunakan untuk memberikan efek kejut yang lebih wow kepada publik tentang betapa besarnya perubahan yang terjadi. Jadi sama kayak misalnya iklan skincare gitu, pasang iklannya pakai foto before dan after sebelum menggunakan skincare tersebut, itu kan akan lebih memberikan efek wow dan efek yang
lebih ngena di audiensnya daripada sekedar menampilkan hasilnya aja atau afternya aja. Nah, di sini juga begitu. Kemudian setelah galeri Lost Way of Life ini ada galeri The Danger of Nuclear Weapons atau bahaya senjata nuklir. Di galeri bahaya senjata nuklir ini kita akan menemui sejarah pengembangan bom atom, kronologi pengeboman Hiroshima dan juga Nagasaki, juga terutama bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh bom atom. Tidak cuma ledakannya tapi juga panas yang dihasilkan dan efek radiasi yang mungkin menimpa kita. Yang menarik di sini ada beberapa koleksi berupa objek yang survive atau objek yang bertahan dari ledakan tersebut, yang kemudian diberi caption berupa peringatan besar-besar bahwa benda ini tidak boleh disentuh karena mungkin saja masih ada sisa efek radiasi yang mungkin bisa membahayakan kita kalau kita menyentuhnya. Nah, teknik seperti ini sangat efektif untuk membuat sejarah masa lalu, peristiwa yang terjadi di masa lalu itu menjadi relate dengan keadaan kita sekarang. Bahwa efek bom atom yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya lewat itu bisa jadi masih menimpa kita yang ada di sini saat ini. Satu galeri lagi yang menarik dari museum ini adalah galeri yang terletak di lantai dasar gedung utama, yaitu galeri The Outline of the Atomic Bombing. Jadi kalau galeri-galeri lainnya itu lebih menekankan soal kehancuran kota Hiroshima dalam skala luas, dalam skala kehancuran kota, galeri ini meng-highlight kehancuran-kehancuran dari cerita-cerita dan memori-memori personal orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang berada pada hari NAS tersebut. Jadi di sini memori-memori itu diinterpretasikan dan dituliskan dengan kalimat-kalimat yang liris dan puitis yang lebih dari cukup lah untuk mengguncang sisi emosional pengunjung. Seperti bisa dilihat di sini. Di museum ini kita nggak akan menemukan narasi tentang betapa berjasanya bom atom dalam menghentikan atau mengakhiri perang dunia seperti yang suka digembar-gemborkan oleh pihak-pihak yang mendukung pengembangan senjata nuklir untuk perdamaian. Jadi menurut mereka senjata nuklir itu dibutuhkan agar dunia tetap aman, agar dunia nggak saling serang satu sama lain. Nah, museum ini tidak menampilkan narasi seperti itu. Mereka tidak menutup-nutupi bahwa setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Perang Dunia II memang berakhir. Tapi mereka tidak menginterpretasikan, mereka tidak mengglorifikasi hal tersebut sebagai jasa dari bom atom, sebagai jasa dari pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki. Museum ini tidak berusaha untuk menjadi netral, tidak berusaha mengcover tidak hanya sisi negatif atau kehancuran yang diakibatkan bom atom, tapi juga sisi positifnya. Enggak, museum ini enggak berusaha seperti itu. Museum ini sadar betul bahwa mereka untuk mencapai kepentingannya, mereka bisa berpihak, mereka bisa tidak netral. Seperti sudah kita bahas di sesi sebelumnya, museum mungkin tidak bisa mengubah kebijakan secara langsung, tapi dengan kekuatan narasi dan konsistensinya seperti yang dilakukan oleh museum ini, museum mungkin bisa membentuk pola pikir orang sehingga nantinya akan mendorong terjadinya perubahan kebijakan. Misalnya, setelah berkunjung dari sini, orang-orang kemudian menyadari betapa besarnya kehancuran yang diakibatkan oleh bom atom tadi, sehingga akhirnya akan muncul tuntutan-tuntutan dan petisi-petisi publik yang menuntut akan penghentian pengembangan senjata nuklir. Oke, sekarang kita akan beralih ke dalam negeri. Kita akan lihat dua museum di kawasan Monumen Pancasila Sakti atau yang dikenal juga dengan sebutan Kompleks Lubang Buaya, yaitu Museum Paseban dan Museum Pengkhianatan PKI dalam kurung komunis. Museum Paseban dibangun tahun 1981 adalah museum yang ditujukan untuk menjadi memorial atau pengingat peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Jadi isinya museum ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah diorama, kemudian foto-foto dokumentasi, dan objek koleksi yang berasal dari peristiwa tersebut. Narasi utama museum ini yaitu kronologi peristiwa G30S sendiri, mulai dari rapat-rapat persiapannya, penculikan para jenderal, sampai penganiayaan, pembunuhan, dan pembuangan para korban, itu ditampilkan melalui diorama-diorama. Sedangkan foto-foto dokumentasinya lebih banyak menampilkan kejadian pasca G30S-nya, seperti misalnya pengangkatan dan pemakaman jenazah para korban. Foto-foto dokumentasinya juga menampilkan foto-foto in memoriam para jenderal atau foto-foto kehidupan para jenderal sebelum peristiwa tersebut, seperti misalnya foto bersama keluarganya atau foto bersama rekan kerjanya. Sementara itu, objek koleksinya merupakan terdiri dari benda-benda yang dimiliki korban atau pakaian yang dikenakan korban pada saat peristiwa tersebut terjadi.
Nah, kalau Museum Pengkhianatan PKI dalam kurung komunis dibangun 1 dekade kemudian, yaitu tahun 1992, dan lebih ditujukan untuk menampilkan rekam jejak pengkhianatan atau pemberontakan PKI dari masa awal kemerdekaan sampai puncaknya pada gerakan 30 September dan yang kemudian berakibat pada pembubaran PKI. Sama seperti Museum Paseban, narasi utama museum ini juga ditampilkan melalui diorama-dioramanya, dan foto-foto dokumentasinya hanya menampilkan momen-momen pasca peristiwa tersebut. Seperti sama kayak tadi, pengangkatan dan pemakaman jenazahnya, juga pengadilan militer yang dilalui oleh para petinggi PKI pasca peristiwa G30S tahun 1965. Apa kepentingan yang ingin dicapai oleh kedua museum ini juga tidak ragu-ragu mereka tunjukkan melalui pemilihan nama museumnya, terutama museum yang dibangun belakangan, yaitu Museum Pengkhianatan PKI dalam kurung komunis. Dari pemilihan nama ini jelas bahwa museum ini memiliki kepentingan, memiliki misi untuk menanamkan dalam benak publik bahwa PKI, bahwa komunis itu adalah pengkhianat bangsa yang tidak bisa diberi ruang lagi di negara ini. Dari pemilihan namanya juga sangat jelas sekali bahwa museum-museum ini tidak akan netral. Jadi kita di sini tidak akan menemukan narasi tentang sisi positif atau sisi baik dari PKI atau komunis, seperti misalnya perjuangan PKI dalam melawan kolonial, atau bahkan kita juga tidak akan bisa menemukan narasi tentang apa sih sebenarnya paham komunisme itu, bagaimana sejarah perkembangan paham komunisme di Indonesia. Itu nggak ada di museum ini. Kedua museum ini hanya berfokus pada pemberontakan yang dilakukan oleh PKI dan sampai ke peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Nah, untuk mencapai kepentingannya tadi, yaitu mendoktrin atau menanamkan ke dalam benak publik tentang paham anti-PKI, anti-komunis ini, museum ini tampak jelas mengeksploitasi ketakutan dan kengerian akan PKI secara besar-besaran dengan melibatkan multisensori, jadi dengan mengganggu lebih dari satu panca indera kita. Seperti contohnya pada koleksi pakaian bernoda darah. Jadi sebenarnya kan keberadaan bercak darah di pakaian di koleksi yang didisplay aja itu sudah secara visual itu sudah sangat membangkitkan imaji tentang penyiksaan dan kekerasan yang dialami oleh para korban waktu itu. Tapi museum ini masih berasa belum cukup. Museum ini masih merasa perlu menambahkan samar-samar bau anyir darah, entah itu benar-benar dari noda darah di objek yang dari masa lalu ini atau ditambahkan atau bagaimana, untuk membuat yang itu tercium dan itu membuat gambaran kekerasan, gambaran penyiksaan itu terasa lebih hidup dan ada di sekitar kita. Hal ini juga terlihat di ruang dioramanya. Jadi sama seperti kebanyakan museum yang dibangun oleh Orde Baru pada umumnya, kedua museum ini juga menggunakan diorama sebagai alat utama untuk menyampaikan narasi utama museum. Nah, secara visual, diorama-diorama ini nggak ragu-ragu untuk menggambarkan kekerasan, penyiksaan, dan kesadisan gitu. Nggak benar-benar vulgar dan gamblang gambaran kekerasan itu. Masih ditambah lagi dengan secara auditori, diorama-diorama ini diiringi dengan musik-musik yang mencekam dan makin membuat kengerian itu terasa nyata. Nah, selain eksploitasi kekerasan, eksploitasi kengerian tadi, di beberapa bagian museum ini juga berusaha menampilkan sisi-sisi sentimental untuk lebih mengguncang emosional pengunjung. Seperti contohnya di Museum Paseban, pada bagian diorama tentang penculikan para jenderal, museum ini juga menyandingkannya dengan foto-foto para jenderal tersebut semasa hidup bersama keluarga atau koleganya. Jadi diharapkan dengan melakukan teknik seperti ini, museum menargetkan bahwa pengunjung akan tersentuh secara emosional dan berpikir bahwa wah, ini gara-gara PKI nih, gara-gara penculikan yang dilakukan PKI nih, jenderal-jenderal ini nggak bisa lagi hidup dengan bahagia seperti dulu, kayak gitu. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk mendapatkan efek emosional yang maksimal, penggunaan diorama itu memang punya kelebihan ya, karena dia sifatnya 3 dimensi dan bisa sangat detail. Misalnya sangat detail menampilkan ekspresi-ekspresi wajah orang gitu, sehingga lebih kena secara emosional. Tapi ada satu hal penting yang perlu diingat, diorama itu bukan koleksi. Diorama itu berbeda, bukan objek atau foto yang memang berasal dari masa lalu. Diorama adalah interpretasi atau tafsiran yang dibuat oleh museum atas koleksi atau data masa lalu.
Nah, karena namanya interpretasi, tentu saja diorama tidak lepas dari kepentingan museum. Dalam paradigma new museology atau museologi pembaharuan, tentu saja hal ini nggak masalah ya, karena kan museologi pembaharuan memang mendorong kesadaran museum akan sifatnya yang politis, tidak netral, dan tidak bebas nilai. Tapi karena sifatnya interpretasi ini dan tidak disertai dengan objek yang ditafsirkannya, kalau misalnya caption atau teks yang menyertai objek itu kan jelas, oh ini ada objeknya, oh ini ada fotonya, kemudian ini interpretasinya. Nah, kalau diorama ini masalahnya adalah, problemnya adalah diorama ini hanya adalah interpretasinya, terus objeknya mana, terus data masa lalunya mana. Nah, di sini pada titik ini publik bisa mempertanyakan ketika museum itu menggunakan diorama sebagai alat utama menampilkan narasinya. Publik bisa mempertanyakan data masa lalu yang ditafsirkan oleh diorama ini itu seperti apa. Apakah valid? Seberapa valid? Hal ini menjadi penting karena ketika museum memutuskan untuk bersikap politis dan tidak netral, pasti akan muncul pertanyaan dan kecurigaan publik tentang benar tidaknya apa yang disampaikan oleh museum tersebut. Tingkat kepercayaan publik ini hanya bisa dijawab oleh museum dengan cara meyakinkan publik bahwa tafsiran-tafsirannya, interpretasi-interpretasinya itu didasarkan pada data, informasi atau koleksi masa lalu yang valid. Nah, oke, jadi kita sudah lihat dua contoh studi kasus. Jadi kita sudah lihat dua contoh studi kasus soal museum yang politis, tidak netral, dan tidak bebas nilai. Gimana menurut teman-teman? Apakah hal-hal seperti ini dapat diterima untuk dilakukan oleh sebuah museum? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa yang ini bisa lebih diterima, sedangkan yang ini kurang bisa diterima?